itu. Dia sangat-sangatlah kuat dalam penciuman, terutama dalam bau amis. Ketika Grandong itu sudah mencium, ataupun kalian sudah melihat tanda-tanda bahwasanya Grandong itu sudah bernafsu untuk memakan sesuatu, kalian cepat-cepat gantung benda yang berbau amis ini di suatu pohon. Kalian pancing, kalian panggil, supaya Grandong itu mendekat ke bau amis tersebut. Salah satu dari kalian, ataupun dua dari kalian, memutari ataupun berlawanan arah dengan Grandong itu berjalan. Ketika sudah jarak dari Grandong dan juga sahabat kalian yang diikat sudah aman, kalian bisa melepaskan ikatan tersebut. Tetapi kita tidak tahu apakah sahabat kita dalam kondisi sadar ataukah sama dengan murid Kuswaya, dalam keadaan hilang akal dan pikiran sehatnya. Kalian tetap harus berhati-hati. Kita juga tidak tahu apakah ini pancingan atau bukan. Tetapi yang jelas Eyang Syarif sudah memberitahu bahwasanya benar itu adalah sahabat kita. Seperti ini Tuan Sabda Rangga. Lah, perguruan dari Segawono itu di bagian mana? Apakah itu masih masuk dalam lingkupnya? Tidak. Kita beruntung bahwasanya sahabat kita yang diikat di satu pohon ini sudah tidak di wilayah perguruan Segawono. Perguruan Segawono itu sendiri sedang melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa itu yang dilakukan. Mungkin upacara. Mungkin saja mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk menumbalkan sahabat kita yang sudah diikat ini. Tetapi yang jelas penumbalannya akan terjadi di tempat sahabat kita diikat. Seperti itu. Baik-baik. Nah, berarti Grandong itu untuk menjaga sampai akhirnya upacara itu selesai, dilakukan prosesi penumbalan. Benar. Tetapi perlu diingat, Eyang Syarif sudah mengatakan kepada saya, Grandong yang kalian akan hadapi bukanlah Grandong yang mungkin sejenis makhluk yang sudah pernah kalian hadapi sebelumnya. Ini terbilang kuat. Eyang Syarif sendiri yang mengatakan hal itu. Saya rasa Eyang Syarif tidak mungkin akan meleset tentang perkiraannya. Lakukan ini dengan semulus-mulusnya. Mungkin agar biar ciumannya, indera penciumannya sangat terpancing, nanti hewan lele ini kita akan lumuri dengan telur ya, Tuan Sabda Rangga. Berarti kau membawa ikan lele itu? Iya. Ya, itu bagus. Di antara yang lainnya, ikan lele lah yang berbau yang paling amis. Kalian memang bisa menambahkan telur untuk menyengatkan bau amis itu. Baiklah, Sabda Rangga. Berarti kira-kira nanti mau jam berapa, tolong kabari. Ya, atau kami mungkin stay di mana, tolong kabari. Untuk sementara kita akan racik ini biar seamis-amis mungkin. Ya, bisa. Penjagaan di sana itu hanya cuma si Grandong itu, apakah ada yang lainnya? Untuk sementara ini, Eyang Syarif memberitahu kepada saya bahwasanya penjagaan yang dilakukan adalah oleh Grandong itu sendiri. Belum ada tanda-tanda kemunculan penjagaan yang lain ataupun siapapun yang berasal dari perguruan Segawono itu. Nanti ketika pembagian tugas, kau yang memiliki ilmu lebih, kau yang memancing Grandong untuk mendekat kepadamu dan membawa makanan itu. Paham. Lalu kalian berdua, kalian yang akan nantinya mencoba untuk melepaskan tali yang mengikat kepada sahabat kalian. Sekiranya apa yang saya jelaskan paham kalian? Insya Allah paham. Saya akan menjaga berikut dengan Eyang Syarif supaya pihak dari perguruan Segawono itu tidak cepat-cepat untuk datang ke tempat penumbalan. Terima kasih Tuan Sabda Rangga. Sama-sama sahabatku. Semoga dengan usaha kita kali ini kita bisa menyelamatkan ketiga sahabat kita.
Jika memang semuanya sudah siap untuk melakukan rencana ini, kita tetap stay di sini ya Mas ya. Ya, nantinya akan saya kabari kapan dan di mana kalian harus berangkat dan bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, ternyata kesimpulannya benar bahwa amis ini digunakan untuk memancing naluri dari Grandong. Grandong itu Grandong itu mungkin sosok ya semacam genderuwo kecil apa ya, genderuwo kering. Oh, yang kami ketahui. Iya dibilang, oh grandong kan. Grandong kan kalau dibilang grandong, dibilang genderuwo terlalu kecil, dibilang manusia juga terlalu besar mas. Kalau saya sih Grandong itu motor mas buat bawa kayu. Itu belandong. Iya grandong namanya benar. Grandong. Ya wis kita mau racik ini teman-teman. Oke, tulek di situ ya. Ini bawa lali buat grandong berarti ini. Saya kira buat apa? Mas nih kesana kalau aku sedikit bercerita lah. Iya. Berarti ini dikantetin aja berarti ya Mas ya. Dikanretin mas. Ya dikantetin kan. Dikanretin bahasa Indonesia apa? Di gantung candel-candelin. Yang bersih mas. Grandong juga senangnya higienis. Apa iya sih? Grandong? Mau cerita apa Mas? Hah? Mau cerita apa katanya? Mau cerita. Ya sambil ngeracik kan sambil ngobrol kan nggak apa-apa. Ini grandong nggak mau makan sayur Sambil aja apa waktu, yo? Biar tidak terlalu nervous mas. Grandong makan sayur kan go vegan katanya. Telurnya ngumpet. Ngumpet nanti kan dikocok dik. Ngocok telur mas. Iya. Batang. Anjay. Saru. Udah dibiarin dulu mas, supaya meresap, Gini, dimarinasi. mas. Pecah sendiri nanti, ya kan pecah. Nah. Ini apa masuknya mas? Lele dumbo ya. Dari dumbo. Jadi seperti ini teman-teman, saya punya sedikit cerita ya. Ya mungkin ini pengalaman lucu atau juga pengalaman unik ya dari sedulur tim GAC. Babak pangat. Oh, bawang tangan. Iya. Ini bisa kalian dikantetin baik. Iya. Mangko bo? Ya. Siap. Beliau itu kerjanya ceritane itu aku sih nggak lihat secara langsung ya, ini saya hanya mendengar cerita dari Bapak Pangat. Jualan cateringan ayam goreng. Cateringan ayam goreng. Ya. Nah, Ayamnya nggak enak apa gimana? bukan kayak gitu. Dengerin Mas. dulu ya. Terus sabar. Saya belum dengar ceritanya sih. Nah, karena kemarin itu Bapak Pangat itu mengirim itu mas, Ngirim apa? mengirim ke yang langgang jagat kopi sama Oh, Samsu. Samsu. Nah, sama saya kan langsung diberikan. Ya. Lah, beliau langsung ceritanya, mas ini nitip ya buat yang langgang jagat Samsu, 2 bungkus mas. Ya nanti saya sampaikan Pak aja. Lah, selisih 3 harinya Bapak Pangat datang lagi ke rumah, ke rumah Herban. Katanya, mas, tolong sampaikan ke yang langgang jagat ya. Sudahlah cukup. Apanya yang sudah yang cukup? Ya aku ya bingung. Lah sudah cukup apa sih Pak? Nah katanya, cateringannya yang biasanya sehari paling banyak itu 40, 45. Ini kayak MBG ya. Katanya dihajar habis-habisan, cateringannya 600 mas. Termasuk porsi. Iya. Dan anehnya tahu nggak? Yang pesen ke yang langgang jagat itu, yang pesen ke Bapak Pangat itu tidak mau di cancel. Oh, maunya jadi terus itu. Iya, pokoknya jadi. Lah sampai akhirnya, mas aku lebih baik itulah mas, yang biasa normal aja. saja. Lah mas, aku capek banget mas. Ya kan ngomong mas, tinggal cari Karyawan. iya untuk membantu jenengan. Itu yang jadi masalah mas. Apa? Cari muter-muter itu nggak dapet. Oh nggak nemu karyawan. Memang yang lain itu usilan jahili mas.
Iya, iya, ya. Ya, tapi ada pelajaran yang bisa diambil berarti kan, Mas? Pelajarannya apa coba, Mas?